Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni melanjutkan pembahasan tentang keindahan Islam, yakni berupa larangan-larangan. Dan kita sampai pada keindahan larangan Islam yang ketiga, yakni Islam melarang perbuatan bid'ah. Pada pekan yang lalu kita telah menyampaikan tentang kesempurnaan agama kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ajaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah menyampaikan kepada kita tentang Islam itu secara sempurna, tidak butuh yang namanya tambahan. Walaupun disangka oleh kita tambahan itu baik atau bagus. Oleh karenanya kita akan melanjutkan poin berikutnya, yakni kita akan membacakan hadis-hadis yang berkaitan dengan bid'ah ini. Hadis yang pertama, an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddun. Dari Aisyah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengadakan di dalam urusan agama kami ini apa-apa yang tidak ada darinya, maka tertolaklah dia. Ini dikeluarkan oleh Bukhari di kitabnya Sahih Bukhari, yakni juz ketiga halaman 167, dan juga Imam Muslim di kitab Sahihnya juz kelima halaman 133, dan juga para imam ahli hadis yang lain. Hadis yang kedua, an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi beliau, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mengerjakan sesuatu amal yang tidak ada keterangannya dari kami, yakni Allah dan Rasulnya, maka tertolaklah amalnya itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di juz kelima halaman 132. Hadis yang ketiga, amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda wa khairal hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'du, maka sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran, yakni kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejelek-jelek urusan adalah yang baru, muhdas. Dan setiap muhdas atau bid'ah adalah bid'ah, dan setiap bid'ah
adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di juz ketiga halaman 11, juga Imam An-Nasai juz ketiga halaman 188 189, juga Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Ibnu Majah. Hadis yang keempat, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Barang siapa yang hidup di antara kamu sesudahku, yakni sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Berpeganglah dengannya. Lihat, Nabi suruh berpeganglah dengannya dan gigitlah dengan gigi gerahammu, kata Nabi. Ya. Waalaikumsalam. Lalu apa kata Nabi? Dan jauhilah olehmu segala urusan yang baru, muhdas, bid'ah, ya. Sesuatu yang baru. Karena sesuatu yang baru di dalam agama itu bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimi, Hakim dan lain-lain dari sahabat Irbad bin Syariyah, ya. Kita telah sebutkan 4 hadis yang berkaitan dengan bid'ah. Lalu apa faedah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis-hadis yang kita baca tadi, jamaah? Yang pertama, bahwa setiap amalan bid'ah itu dia tertolak, mardud. Apa itu tertolak? Tidak diterima. Ada seorang bujang, dia menyukai seorang gadis. Lalu dia menyampaikan proposal cintanya. Dia ajukan kepada bapak sang gadis itu, yakni walinya, wali nasabnya itu bapak. Ini Pak, proposal cinta saya. Lalu dilihat, oh enggak, saya terima ini. Ditolaknya. Paham? Nah, seperti itulah amal yang kita lakukan itu sudah kita buat, kayak proposal tadi sudah dibuat bagus, enggak diterima, ditolak. Lita ajo, itulah namanya bid'ah. Yang kedua, pelajaran dari 4 hadis yang kita baca tadi, setiap amal atau ibadah yang tidak mempunyai dasar dari Alkitab dan As-Sunnah, ia dinamakan muhdas, sesuatu yang baru di dalam agama, atau yang kita sebut, yang kita kenal dengan bid'ah. Yang ketiga, mafhumnya kita pahami dari 4 hadis tadi, bahwa setiap amal yang berdalil
atau ada asalnya dari Alkitab, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, dia diterima atau makbul dan dinamakan amal sunnah. Ya, tetapi jamaah rahimakumullah, perlu kita perhatikan di sini. Yang dimaksud dengan berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah itu, ya, atau ada asalnya dari dua sumber hukum agama kita itu, ialah dengan cara pengambilan dan pemahaman dalil yang benar. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengikuti cara pengambilan dalil dan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian para ulama, ya, yang mengikuti cara beragama mereka. Jadi tidak cukup tidak cukup hanya berkata kami kembali kepada Quran dan hadis, tapi pemahamannya itu, ya, dan mengambil dalilnya itu harus sama seperti sahabat. Kenapa? Kalau tidak sama, boleh jadi tersesat. Kenapa, Ibunda? Karena orang tersesat pun, kelompok sesat pun pakai Quran, pakai hadis. Masuk, Ustaz? Iya. Ada satu kelompok Islam yang namanya Khawarij. Khawarij itu, yakni dia mudah mengkafirkan orang. Yakni orang yang berbuat dosa besar langsung dia cap kafir, tanpa dirinci lebih dahulu, kafir langsung. Dalilnya mana? Dalilnya Quran. Apa itu? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Lihat itu. Dia pakai Quran tapi tersesat. Kenapa? Langsung vonis orang tanpa rinciannya. Padahal sahabat Nabi tidak langsung seperti itu. Ini pun kalau ditakdirkan pemahamannya seperti itu, yang dimaksud adalah kafir yang tidak mengeluarkan dia dari Islam. Ada ustaz yang kafir tidak mengeluarkan dari Islam. Iya. Seperti kufur nikmat. Kufur nikmat itu kan kafir juga. Iya kan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kan kafir juga tuh. Kufur. Inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, aku akan tambah. Barang siapa yang kufur, azabku. Di ayat itu ada kata kufur, kafir. Tapi yang dimaksud adalah kufur nikmat. Paham kan? Jadi semata-mata pakai dalil Quran hadis tidak menentukan seseorang itu benar. Dilihat lagi cara memahaminya bagaimana. Oleh karenanya, kelompok-kelompok yang tersesat di dalam akidah itu, mereka memahami. Kadang-kala mereka kembali kepada Quran hadis. Gak ada yang pakai Injil. Semuanya aliran sesat mana? Coba sebut. Baik, tahu kan? Jamaah, banyak aliran sesat kan? Mereka pakai hadis juga, pakai Quran bahkan. Sebutlah aliran yang tersesat.
Ahmadiyah Al-Qadiani dengan nabi palsu mereka Mirza Ghulam Ahmad laknatullah itu. Dia pakai Quran juga. Tapi dia menafsirkan, memahami ayatnya itu beda dengan tafsiran para sahabat. Jadi yang dia maksud dengan nabi itu khotamul anbiya di ayat itu, di dalam Al-Quran itu, bukan penutup para nabi. Tapi dia pahami khotam di situ cincin yang bisa diwariskan kepada orang lain. Itulah diwariskan kepada Mirza Ghulam Ahmad. Lihat, mereka pakai juga. Tapi pemahamannya sesat. Orang-orang liberal itu yang menganggap semua agama sama itu. Kalau kita baca buku-buku mereka itu, agak usahlah baca. Kalau orang awam gak usah baca. Itu penuh dengan Quran, hadis. Tapi kesimpulan yang mereka akhir semua agama sama. Putar sana, putar sini. Saya alhamdulillah ada buku mereka itu, orang liberal itu. Ada berapa buah biji. Saya baca itu, saya stabilo. Oh ini dia bilang. Subhanallah. Bahkan mereka menukil perkataan ulama dulu, tapi dipotong-potong. Seperti hadis, mereka bacakan hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Dalam kurung Islam. Dalam Quran dikatakan fitrah itu adalah Islam. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatarun nasa 'alaiha la tabdilla li khalqillah. Zalika dan seterusnya al-ayat. Ya. Tapi mereka stop di situ, nggak dia lanjutkan itu hadis itu. Padahal hadis itu ada lanjutannya. Betul, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, kurung Islam, suci. Tapi terusannya apa? Fa abawahu yuhawidani au yunasrani au yumajsani. Maka orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dalam riwayat lain kalau orang tuanya Islam jadi dia Islam. Nah lihat itu. Jadi dia paham ini, buktinya ini hadis, semua kita Islam. Tapi dipotongnya, lihat. Itu kalau orang awam, wah ini kan ada ayat hadis. Tapi kalau orang-orang ulama-ulama kita yang berilmu, mereka tahu ini sesat ini. Ya, jadi saya ulangi tadi. Jadi dari hadis-hadis yang kita baca tadi itu, apalagi hadis yang terakhir yang keempat tadi itu, seseorang dia bisa memahami Quran hadis. Tapi pemahaman itu menurut siapa? Nurut akal dia. Ini bisa tersesat. Ya kan? Jadi hati-hati memahami Quran dengan akal kita sendiri. Karena Al-Quran itu bisa dibawa tergantung orang yang bacanya. Ini ayat bawa sini, orang sini. Makanya nggak boleh memahami satu ayat Quran menurut pemahaman ya kita sendiri masing-masing ditafsirkan. Oh ini. Apalagi dia nggak punya ilmunya. Oleh karenanya itu para ulama membuat kitab tafsir. Bagaimana ulama ini menafsirkan ayat ini? Nggak sembarangan.
Sama seperti orang tadi itu nafsirin, oh ayat ini. Dia harus ada, walaupun dia apalagi diamalkan jadi syariat, jadi tata cara ibadah. Makanya sebagian orang dia, kok enggak, anak saya kok enggak ganteng ya? Kok anak saya lahir hitam? Kenapa Pak? Kenapa Bu? Keceknya kalau baca surah Yusuf anaknya ganteng. Ternyata dia baca itu hadis dari siapa? Jangan-jangan itu hadis palsu. Atau enggak ada itu hadisnya, beredar aja beredar di mulut, dari mulut ke mulut. Barang siapa yang hamil membaca surah Yusuf nanti anaknya lahir seperti ganteng. Ini bukan berarti tidak boleh baca surah Yusuf, paham? Tapi punya keyakinannya itu, itu dari mana? Paham? Nanti salah paham lagi. Si Amri itu nggak boleh baca surah Yusuf, bukan. Surah Yusuf boleh dibaca. Itu salah satu surah dari kitab kita, yakni Al-Quran. Tapi punya keyakinan kalau baca surah Yusuf nanti anaknya lahir seperti Nabi Yusuf. Nah itu yang dari siapa itu? Nah itulah tadi. Jadi dari mana ini kita ambil pemahaman itu? Nah ini ngajinya agak tinggi sedikit ya Bunda. Karena kesesatan orang-orang di dalam Islam itu memahami, bukan dia tidak pakai Quran, dia tidak pakai hadis. Coba sebutkan kepada saya, mana aliran sesat yang pakai Injil, mana? Pakai Quran. Tapi kenapa mereka sesat? Karena mereka memahami Qurannya menurut ro'yunya, akal mereka, menurut kelompoknya masing-masing. Bukan menurut pemahaman Nabi dan para sahabat itu. Yang ketiga, yang keempat, dari 4 hadis yang telah kita baca tadi, faedahnya atau pelajaran yang bisa kita ambil jamaah, yakni bahwa Al-Quran dan Sunnah itu dia akan selalu berjalan bersama. Ya, keduanya tidak akan terpisah dan tidak boleh dipisah. Tidak boleh bertentangan satu dengan yang lainnya. Tidak boleh dipertentangkan. Quran dan hadis tidak boleh dipertentangkan. Dia seiring sejalan. Dia berjodoh. Tidak akan bercerai selama-lamanya. Apalagi talak 3 tidak akan pernah. Quran dan hadis itu akan selalu rukun, seiring berjalan, sejalan. Quran hadis itu tidak akan dipisahkan. Oleh karenanya salah satu kesesatan itu yakni mempertentangkan anak Quran dan hadis. Dia nggak bisa dipertentangkan. Dia saling membutuhkan. Bahkan kata para ulama, Quran itu lebih butuh kepada hadis. Kenapa dah? Kenapa amat? Kenapa Pak? Quran itu lebih butuh kepada hadis. Karena tidak bisa kita ngamalkan Quran tanpa hadis, tanpa sunnah. Betul? Betul kan? Betul. Contoh, apa Ustaz? Contohnya, Quran mengatakan aqimis sholat. Apa artinya? Dirikan sholat. Quran ngajarin nggak sholat apa? Berapa rakaat? Apa yang dibaca? Kapan ngerjokannya? Macam mana ngerjokannya? Apa syarat-syaratnya?
Apa pembatalnya? Siapa? Ada di Quran? Ada mak? Tidak ada. Di mana itu? Di hadis, di sunnah. Makanya kata para ulama, Quran lebih butuh kepada hadis. Karena apa? Karena hadis itu, sunnah itu pentafsir Quran. Itulah diutus Nabi. Allah menurunkan wahyu Quran melalui Jibril. Nah, macam mana ngamalkan Quran itu? Itulah dia diutus, model, teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik. Gak bisa gitu ngamalkan Quran tanpa sunnah, tanpa hadis. Makanya kita butuh dengan hadis itu. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Allah suruh akimis salat, dirikan salat. Salatnya macam mana? Seperti Nabi salat. Itulah monyet sunnah. Lihat itu. Gak boleh dipisah-pisah Quran. Dia seiring sejalan. Kenapa kita perlu nyampaikan ini? Karena akhir-akhir ini, dulu dari tahun 70-an saya baca buku itu, ada aliran yang namanya ingkar sunnah. Dan Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa. Saya tidak hadir dalam ingatan saya. Sekitar tahun 80-an Majelis Ulama sudah terbitkan fatwa sesatnya aliran ingkar sunnah. Jadi mereka menolak sunnah. Hadis saja itu. Saya punya itu buku brosur mereka itu. Quran aja isinya. Itu alamatnya di Cipinang. Lupa di Cipinang atau dekat rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Mereka ngajarin anak muda itu. Mereka menolak hadis. Sampai ada ustadz yang berdebat dengan tokoh mereka itu. Apa alasan Anda antum menolak hadis? Apa alasan Anda? Apa alasan antum menolak hadis? Lalu dia bilang, apa itu? Karena huluku Al-Quran, dia bilang. Karena akhlak Nabi itu Al-Quran. Ustadz ini dia pakar peneliti hadis. Langsung dia sambut itu omongan tokoh ingkar sunnah tadi. Apa yang kau bilang tadi? Apa yang kau baca tadi itu? Bukankah yang kau baca tadi hadis Nabi? Masa kau menolak hadis Nabi dengan hadis Nabi juga? Jadi nggak bisa orang menolak hadis itu. Dia akan terjebak. Lalu bagaimana kamu ibadah? Coba saya tanya dengan Anda. Anda sholat bagaimana? Takbiratul ihram mana di Quran takbiratul ihram? Anda bersedekap mana di Quran bersedekap itu? Anda baca subhana rabbiyal azim waktu ruku mana di Quran bacaan itu? Anda tahiyat baca at-tahiyatu lillah wa sholawatu wat thayyibat mana itu? Anda baca iftitah wajjahtu dan seterusnya itu. Atau Allahumma ba'id itu dari mana? Dari Quran ada. Itu lihat. Terdiam dia. Gak bisa dia bantah. Kenapa? Memang gak bisa kita ayahanda. Kita butuh yang namanya sunnah itu. Sebagai pentafsir Al-Quran. Makanya sunnah itu dijaga juga oleh Allah. Seperti Allah menjaga Al-Quran. Apa kata Allah? Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Dan kami juga yang memeliharanya, yang menjaganya.
Di surah Al-Hijr itu ayat 8 itu. Tidaklah orang berdusta atas Quran, menambah bacaan Quran atau mengurangi bacaan Quran. Di timur orang di barat tahu, di selatan orang utara tahu. Kenapa Allah takdirkan banyak penghafal Al-Quran? Ini salah baca itu. Gak bisa orang. Apalagi mushaf, banyak niat mushaf. Setiap negara Islam bikin mushaf. Kita punya mushaf masing-masing di rumah. Ada yang mushaf minimal 1, ada yang 2, 3, 4, 5, banyak di rumah. Ini kalau orang baca, tahu langsung sama. Allah jaga. Nah, Allah juga jaga hadis itu sebagai pentafsir Quran. Namanya ilmu hadis. Iya, Mak. Allah juga jaga Quran, Allah juga jaga hadis. Namanya ilmu hadis. Tidaklah orang berbohong atas nama Nabi, langsung orang tahu. Yang ahli hadis. Ini bukan perkataan Nabi, karena perkataan Nabi itu ada khasnya. Ini kita yang awam ini tidak ngerti, ulama ahli hadis tahu. Ini bukan. Ada khasnya itu. Seperti Al-Quran kan. Dulu ada orang yang bikin, dia ngaku-ngaku dapat wahyu dari Allah kan. Nabi palsu itu. Waktu Nabi wafat kan ada banyak orang ngaku Nabi. Dia bikin juga itu. Dia bilang itu Quran, langsung yang beda banget dengan Quran. Orang yang tahu apa? Orang yang para ulama. Nah, hadis itu dijaga oleh Allah lewat ilmu hadis. Makanya ibunda tahu kan, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis ahad, ada itu yang sah yang boleh kita pakai. Ada yang hadis doif, apa itu? Lemah. Ada yang hadis maudhu, palsu. Kalau hadis doif itu lemah ya, yang meriwayatkan hadis palsu. Ada yang hadis la aslalahu, tidak ada dari mana ini? Tahu-tahu beredar aja dibilang hadis Nabi. Itu ada ilmunya. Diperiksa itu. Perawinya itu siapa yang meriwayatkan ini. Ilmu hadis itu rinci nih ya. Ilmu hadis itu sampai kita dapat hadis yang kita baca tadi itu. Riwayat Bukhari itu di satu persatu itu. Perawinya itu siapa yang meriwayatkannya? Oh si Anu. Rentetan perawi yang meriwayatkan itu namanya sanad, sandaran. Dari mana? Oh dari si Anu. Si Anu dapat dari mana? Oh dari si Anu. Diperiksa lagi si Anu ini, dia hidup tahun berapa? Ketemu tak dia dengan yang meriwayatkan sesudahnya atau sebelumnya? Tahu-tahu berbeda 10 tahun. Yang satu ini mati, yang rawi sesudahnya itu yang katanya menerima itu baru lahir 10 tahun. Berarti dia terputus itu. Tidak pernah dia ketemu berarti. Nah lihat tuh. Sampai saya pernah baca itu. Ada yang meriwayatkan hadis itu ditolak hadisnya gara-gara bohong. Gara-gara bohong, Mak. Bohongnya sama siapa, Mak? Bohongnya sama siapa? Dah. Bukan bohong ke bini, bukan. Bohong ke ayam. Tahu bohong ke ayam? Amat tahu bohong ke ayam? Tak tahu, Ustaz. Bohong ke ayam ku cak ikut nak. Ini yang genggam itu kan. Ayam ku biasa dikasih makan itu kan berai atau jagung. Dekek lah ayam tadi, tahunya dekek tak ada isinya. Ditangkuknya ayam. Ada orang lihat, bohong dia nih.
Tidak usah kita terima hadis itu. Bohong itu. Padahal cuman bohong ke ayam. Oh ini orang ini bohong nih. Bohong sama ayam. Duh, coba bayangkanlah itu. Bohong sama ayam aja sampai. Berarti dijaga niat itu. Maka Bukhari itu yang paling tinggi itu. Bukhari itu orangnya jujur, taat. Itu makanya diterima Bukhari, Muslim, ahli-ahli hadis itu. Orang yang soleh. Itu kejujurannya mah. Belum lagi hafalannya. Hafalannya kuat. Ada yang hafal hadis 300.000. Bayangkan kita